nasihat daripada Al-Habib Ali. Ucapan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Al-Nasrani supaya kita lebih mengenal. Beliau di dalam nasihatnya, alaikum bitaqwallah minha tazawwadu fazbizadid bijadin fataqwallah min asrafiz zadi. Salah satu nasihat beliau, hendaknya kita ini selalu takwa kepada Allah. Jadikan takwa tadi sebagai bekal kita, kehidupan kita di akhirat. Karena nggak ada bekal yang lebih mulia melebihi daripada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai siapkan uang begitu banyak, jabatan begitu tinggi, nanti kalau sudah mati nggak manfaat sama sekali. Istri banyak, mati nggak manfaat. Wah, nikah istrinya 20 misalnya, mati nggak dibawa, mati. Nggak mungkin ada istrinya yang barengi. Wah, istrinya sangat sayang, suaminya mati dibarengi di kuburan, nggak ada ceritanya. Sak hebat-hebatnya cintanya nggak ada. Yang barengi ada di kuburan apa? Takwa kepada Allah. Makanya kata beliau, hendaknya bekali dengan takwa. Salah satunya apa? Di dalam mencari ilmu. Kemudian di dalam menjalankan perintah Allah dengan bertakwa. Itu nasihat pertama. Yang kedua nasihat dari beliau, salah satunya wa iyyakum min suhbatid dhibbi innani ra'aitu fasadal mar'i suhbat al-radi. Kata beliau, jangan sampai salah pilih teman. Jangan sampai salah pilih pergaulan. Kenapa? Kata Habib Ali, saya melihat banyak orang rusak gara-gara salah pilih pergaulan. Aslinya bagus, anaknya masya Allah, tapi gara-gara salah pilih pergaulan akhirnya rusak agamanya, akidahnya salah. Yang asalnya maulidan, asalnya tahlilan, tak boleh diharamkan. Haram, bid'ah, dosa apa? Gara-gara salah pergaulan. Yang asalnya biasanya rajin ke masjid, tinggal masjidnya gara-gara salah pergaulan. Makanya hendaknya jangan sampai salah pilih pergaulan, terutama anak-anak kita. Anak-anak kita sama lihat pergaulannya sama-sama. Oh, sama anak yang biasanya nggak sholat, jangan boleh. Nah, nggak boleh mainan sama dia ya. Kenapa? Dia nggak sholat. Nanti lama-lama nggak sholat juga nanti anak kita. Ya, nanti lama-lama akan mengikuti akhlaknya yang ditemani nanti. Itu yang kedua. Yang ketiga, hendaknya kata beliau kita selalu berpegangan dengan amalnya salaf. Amalnya ulama-ulama dahulu. Kalau sana itu sudah. Maksudnya ya kalau kita misalnya ya kita tiru di mana di sini misal Kiai Hamid, Kiai Mas Imam, Kiai Ahmad Usairi, Kiai Yasin, kita tiru akhlak daripada beliau. Nggak usah ikut-ikut ya baru-baru. Kita tiru aslaf kita, salah kita. Di Pasuruan siapa ya? Itu ya Hasan, Kiai Abdul Ghafur. Itu sudah selamat sudah. Kalau kita akan mengikuti mereka. Kenapa? Kebanyakan ulama-ulama salaf wahiyah a'malun khalat an sawa'ibin wa ilmin wa akhlaqin wa kathrati awradi. Kenapa? Karena amal-amal yang dikerjakan oleh salaf-salaf itu pertama membersihkan hati biasanya. Hatinya dibersihkan dari penyakit-penyakit yang ada di hati. Sama kalau membaca sirahnya para kiai-kiai di mana Kiai Abdul Hamid, di mana ya Mas Imam, Ahmad Usairi, bersih hatinya, bersih hati mereka. Kenapa? Karena memang paling penting hati, paling penting. Ilmunya tinggi tapi hatinya kotor, cuma ibadahnya masya Allah, hatinya dengki sama tetangganya, percuma.
dibersihkan. Nah, setelah itu wa ilmunya. Ilmunya. Makanya kemarin kholnya ya Hamid. Nah, yang terkenal kan ya Hamid, Masya Allah tasawufnya ya. Tasawufnya padahal bukan hanya tasawufnya, ilmunya loh. Beliau sangat hebat. Nah, ilmu di dalam balaghahnya, ilmu kitabnya. Nah, jadi bukan hanya amal ibadahnya toh, bukan hanya membersihkan ilmunya, juga Masya Allah ulama-ulama dahulu. Wa akhlaknya. Akhlaknya ya tidak ada kecuali bersumber dari Nabi. Insyaallah. Wa kathrati auradi, bukan hanya itu, dan banyak wirid. Banyak wirid. Nah, wah kepingin seperti yang Hamid enggak gelem wiritan. Dicak wiritan sak jam tok wis gak kuat gini ya. Itu tandanya orang gak kuat wiritan biasanya itu. Dijak tahlilan apa sedikit tok wis gak kuat. Istighosah dulu tok enggak kuat. Padahal ulama-ulama dahulu bukan hanya membersihkan hati, ilmu juga gitu. Semangat dalam mencari ilmu. Ya, baca kitab. Bukan kalau sudah pintar nggak baca kitab, sampai mau meninggal baca kitab. Well, kita lulus SMP wis gak ngaji loh. Dekati pintar gimana? Wah, ngaji itu kan bayar ini. Kalau sudah tua nggak ngaji, sampai mau meninggal. Utlubul ilm minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu mulai dari ayunan ibu sampai di lahat, liang lahat, sampai meninggal. Nah, makanya ulama-ulama dahulu waktu sudah tua tetap baca kitab. Ya, yang baru meninggal Mbak Maimun, ya, beliau umurnya hampir 100, sama lihat foto-fotonya itu ya, sampai baca kitab, sambil didekatkan gini. Padahal sudah tua, sudah mau umur 100, tetap baca kitab, tidak pernah ditinggalkan. Ya, sehingga hidupnya berkah. Hidupnya berkah, selalu baca kitab, ilmu dan ilmu, terus ilmu. Banyak ulama-ulama dulu selalu baca kitab. Habib Abdullah Haddad yang mengarang Rasul Haddad, itu meninggalnya ketika muridnya yang membaca kitab. Tadi beliau sudah kuat baca kitab. Akhirnya muridnya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, murid tercintanya, yang ngarang kitab banyak, mensarai syarah ainnya dikarangi oleh muridnya Abdullah, yaitu Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Ketika mau meninggal disuruh baca kitab. Saya sudah tak kuat, muridnya suruh baca. Beliau mengajar gimana baca kitab. Bahkan di situ diriwayatkan baca kitab Muwatta, kitab karangan dari Imam Malik. Madhab Imam Malik. Mau meninggal, Habib Abdullah Haddad tetap ilmu dan ilmu. Kemudian dia tadi itu akhlak. Kalau akhlak sudah cerminannya adalah langsung dari Nabi. Akhlaknya, akhlak, ucapan dijaga, nggak pernah mencaci, ya, kepada manusia selalu menghargai dan segalanya. Ya, kalau kita mungkin ada yang nututi gimana, ya Hamid gimana, ya Mas Imam, ya akhlak beliau kan sangat menghormati kepada tamu, kepada siapapun akan menghormati. Insyaallah. Dan wirid penting, wirid itu, ya, supaya memudahkan kita. Wirid apa aja sudah, la ilaha illallah atau yang lainnya. Bahkan ada seorang ulama ketika mau meninggal malah beliau yang mentalkin orang-orang. Jadi bukan beliau ditalkin, orang-orang yang ditalkin. Jadi mau meninggal gitu, ayo Abdul Mansur ala nabiyina la ilaha illallah, disuruh ucap la ilaha illallah, disuruh la ilaha illallah, terus disuruh ucap. Terakhir beliau ini, Habib Muhammad Al-Haddad, mertua daripada Habib Umar, mertua daripada Habib Umar bin Habib Muhammad Al-Haddad. Beliau mau meninggalnya mentalkin orang-orang yang hidup. Jadi bukan beliau ditalkin, beliau mentalkin murid-muridnya, ditalkin. Terakhir beliau meninggal. Ya, gara-gara apa?
terbiasa di dalam wirid. Ya. Nah, kita bukan wirid. Ya. Apa? Nggak tahu wis. Ya nyanyian yang aneh-aneh itu ya. Dan memang zamannya itu sulit memang sekarang ini. Kita ngajari anak kita supaya bagus di luar kerungu ini itu ya. Nah, paling enggak lah minimal kita benar-benar menjaga gimana supaya mereka ini satu bisa membersihkan hati. Kedua, selalu mencari ilmu, bukan ketika masih kecil toh, sampai mau meninggal. Harus selalu mencari ilmu. Nah, niat pengajian tetap hatta saya niat belajar, membaca kitab. Nah, sampai meninggal, niat mencari ilmu. Nah, kemudian selalu jaga akhlak yang bagus. Nah, dan selalu perbanyak wirid. Ya, wirid apa saja sudah. Saya nggak bisa wirid macam-macam. Biasanya misal la ilaha illallah, sholawat, biasa itu perbanyak itu. Maka insya Allah itu akan lebih berkah bagi kehidupan kita dan memudahkan kita untuk mati husnul khotimah.